Natal yang masih berputar. Lampu ruang makan terasa terlalu terang, menelanjangi wajah-wajah yang mendadak dingin. Ada sesuatu yang salah, aku merasakannya sebelum dadaku mengeras. Aku berdiri tanpa perlindungan, terjepit di antara meja penuh hidangan dan tatapan yang tak lagi ramah. Kendali bukan milikku. Kepercayaan runtuh tanpa suara, sementara satu pihak memegang kuasa psikologis penuh. Tidak ada penjelasan, hanya tekanan yang menutup ruang bernapas. Aku berhenti. Menahan napas. Ening merayap di sela denting jelas. Dalam jeda itu, satu detail kecil menggeser makna segalanya. Kunci mobil di dekat piringku dipindahkan dari tempatnya seolah sengaja. Dan pada detik itu, aku tahu tinggal berarti menghilang. Sunyi. Kajet. Dreat menetap dan mengeras. Pernahkah kamu menyadari satu langkah pergi bisa menjadi satu-satunya cara bertahan? Kursi itu dipindahkan tanpa suara. Tapi Putri mendengarnya, seperti orang mendengar pintu hati ditutup pelan. Di bawah lampu ruang makan, bayangan kaki kursi membentuk garis yang tidak pernah ia undang. Aroma ayam panggang dan kayu manis mengisi rumah, hangat di udara, tapi tidak sampai ke kulit. Dari dapur terdengar denting sendok bertemu panci, suara kompor yang kecil, dan tawa yang dipaksakan seperti dekorasi. Di luar, angin Desember menggesek jendela, membuat kaca bergetar halus, seolah rumah sedang menghela napas panjang. Putri berdiri di ambang ruang makan dengan piring di tangan. Piring besar putih yang biasa dipakai kalau ada acara keluarga. Ia menatap meja yang sudah ditata rapi, taplak merah, lilin-lilin kecil, dan piring-piring yang diletakkan seperti penanda posisi. Di tengah meja, pohon Natal mini berdiri kaku, lampunya berkedip lambat, hijau, merah, hijau, seperti sinyal yang tidak ia mengerti. Taruh di sini ya, Ma, suara anaknya terdengar dari ujung meja. Lembut, tapi seperti instruksi. Putri menoleh. Anak itu, Raka, berdiri dengan kemeja rapi, tangan memegang gelas, wajahnya tersenyum dengan sudut yang terlalu terkontrol. Di sampingnya ada menantunya, Alin, yang memegang ponsel seolah sedang mengatur sesuatu yang penting. Mata Alin bergerak cepat, mengukur jarak kursi, jarak piring, jarak manusia. Putri melangkah mendekat, meletakkan piring di tempat yang ditunjuk. Tempat itu di ujung, dekat dinding, persis di bawah jam dinding yang berdetak pelan. Seperti kursi untuk orang yang lebih cocok menjadi pengamat daripada anggota. Di situ. Putri bertanya, datar. Ro kemenyangguk. Aya. Bayar ganteng ambelak. Kata, gampang, terdengar sederhana, tapi Putri merasakan sesuatu di baliknya, penataan yang sudah dipikirkan. Ia menatap kursi-kursi lain. Kursi paling dekat dengan kepala meja diisi oleh Raka dan Alin. Di sebelah mereka, kakak Raka dan suaminya. Di sisi lain, adik Raka yang baru datang dari luar kota. Semua punya posisi yang berdekatan, membentuk lingkaran kecil yang hangat, dan Putri berada di luar lingkaran itu. Ia menarik napas pelan. Dada terasa sempit, bukan karena ruang makan kecil, tapi karena meja ini seperti memegang aturan sendiri. Aturan yang tidak ditulis, tapi jelas. Aturan yang tidak pernah dibahas, tapi sudah disepakati oleh orang-orang selain dirinya. Ma, bantu ambil piring kecil, Alin berkata dari dapur, suaranya seperti permintaan, tapi matanya tidak meminta. Putri melangkah ke dapur. Di sana, panas kompor memantul di wajah, membuat keringat halus muncul di pelipis. Di meja dapur ada loyang ayam panggang, kulitnya mengilap, bumbu menempel seperti tanda tangan. Ada salad, kentang tumbuk, sauce, roti. Semua disiapkan dengan rapi, seperti presentasi. Seolah makan malam ini harus terlihat sempurna, bahkan jika rasa di dalamnya tidak. Putri mengambil piring kecil dari lemari. Tangannya tidak gemetar. Ia sudah belajar menahan hal-hal yang lebih berat dari piring. Ia berjalan kembali ke ruang makan, melewati ruang tamu yang dipenuhi hiasan Natal. Ada foto keluarga di meja kecil, foto lama ketika Raka masih kecil, memeluk Putri, wajahnya lebar dan polos. Putri menatap foto itu sebentar, lalu melanjutkan langkah. Fotografi bisa menyimpan kehangatan, tapi tidak bisa memanggilnya kembali. Orang-orang mulai duduk. Kursi ditarik, suara kayu bergesek lantai seperti bisikan.
Mereka saling menyapa dengan formalitas hangat, Merry Christmas, Selamat Natal, wah, harum banget. Kata-kata itu melayang di atas meja seperti pita, indah dari jauh, tapi jika disentuh terasa kaku. "Ma, duduk sini aja," Raka berkata lagi, memastikan Putri tidak salah tempat. Putri duduk. Kursinya sedikit lebih rendah dari yang lain. Atau mungkin hanya terasa begitu karena ia duduk di bawah jam dinding. Detiknya jatuh tepat di atas kepala Putri, satu persatu, seperti mengingatkan bahwa ia sedang dihitung. Di sebelahnya, kursi kosong. Tidak ada yang duduk di sana. Putri menyadari kursi kosong itu bukan kebetulan. Kursi kosong itu adalah jarak yang sengaja dibiarkan. Seperti buffer. Seperti batas. Alin membawa piring-piring saji ke meja, meletakkannya dengan urutan tertentu. Ayam di dekat Raka. Saus di dekat Alin. Salad di dekat kakak Raka. Kentang tumbuk di dekat adik Raka. Putri memperhatikan. Mata yang diam bisa membaca lebih banyak daripada mulut yang berbicara. "Ma, nanti ambil belakangannya," Alin berkata sambil tersenyum. "Biar anak-anak dulu." Putri menatap Alin. Di meja ini, anak-anak bukan lagi anak. Mereka orang dewasa yang memilih siapa mendahului siapa. Putri mengangguk, seolah itu wajar. Ia menelan rasa asin yang tiba-tiba muncul di ujung lidah. Terhina tidak selalu datang sebagai pukulan. Kadang ia datang sebagai tata krama. Anak kecil, cucu Putri, berlari masuk, memakai sweater merah dengan gambar rusa. Ia berhenti di dekat Putri, memeluk kaki Putri sebentar, lalu ditarik halus oleh Alin. "Ayo, duduk sini ya," Alin berkata, menuntun cucu ke kursi dekat Raka. "Biar dekat Papa." Cucu itu menoleh ke Putri, matanya polos. "Nenek duduk jauh?" Putri tersenyum tipis. "Nenek di sini aja." "Kenapa?" Suara kecil itu bertanya, jujur, tanpa maksud. Alin cepat menjawab, "Biar meja rapi." "Meja rapi." Putri mendengar kata itu seperti alasan yang sudah dipersiapkan. Ia melihat Raka tidak menegur. Raka hanya menyendok kentang ke piring anaknya, seolah pengaturan ini sudah final. Doa dimulai. Raka memimpin. Suaranya tenang, teloti. Kata-kata syukur mengalir, meminta damai, meminta berkah. Putri menunduk, tangan terlipat, tapi pikirannya tidak ikut. Ia merasakan ironi halus, mereka meminta damai sambil membangun jarak. Mereka meminta berkah sambil mengurangi martabat. Ketika doa selesai, alat makan mulai bergerak. Suara garpu dan pisau bertemu piring, suara saus dituang, suara tawa kecil yang terpotong. Putri menunggu. Ia memerhatikan siapa yang mengambil apa dulu, siapa yang menawarkan, siapa yang tidak. Tidak ada yang menawarkan pada Putri. Tidak ada yang bertanya, "Ma mau apa?" Mereka menganggap Putri akan ambil sendiri di ujung meja yang jauh. Putri berdiri pelan, mengambil ayam. Ia harus melewati tangan-tangan lain, meminta ruang. "Ma, hati-hati ya," kata kakak Raka, suaranya terdengar perhatian, tapi matanya tetap pada piringnya sendiri. Putri mengangguk. Ia memotong ayam di piringnya, gerakannya rapi. Ia makan pelan. Rasa ayam itu enak, bumbu meresap. Tapi di mulut Putri, rasa itu seperti ditempelkan di atas sesuatu yang pahit. Percakapan di meja berjalan tanpa Putri. Mereka membahas rencana liburan, sekolah cucu, renovasi rumah, investasi kecil. Nama Putri jarang disebut. Jika disebut, hanya dalam bentuk, "Ma nanti bisa," atau "Ma jangan lupa," seperti instruksi tambahan. "Ma, kita pikir-pikir ya soal kamar belakang," Raka berkata tiba-tiba, sambil menyendot salad. Putri menatapnya. "Kamar belakang kenapa?" Raka tersenyum, senyum yang sama seperti tadi, sopan, tapi mengunci. "Biar lebih efisien. Kan Ma jarang pakai. Kita bisa jadikan ruang kerja aku." Putri merasakan sesuatu turun di perutnya. Kamar belakang adalah kamar ibu Putri dulu, yang sekarang jadi gudang kecil, tempat Putri menyimpan baju-baju lama, surat-surat, foto. Tempat yang tidak sering ia buka, tapi ia tahu isinya. Tempat yang tidak ia pakai sehari-hari, tapi ia tidak pernah memberi izin untuk diambil.
Efisien buat siapa? Putri bertanya, suaranya pelan. Alin ikut bicara, cepat. Buat keluarga, Ma. Raka butuh ruang. Anak juga butuh tempat belajar. Ma kan tinggal sendiri di sini. Kata-kata itu terdengar seperti fakta netral, tapi Putri merasakan dorongan halus. Status Putri dikecilkan menjadi tinggal sendiri. Seolah rumah ini bukan rumah Putri, hanya tempat singgah sebelum diatur ulang. Kita cuma diskusi, kata Raka, melihat Putri tidak langsung menjawab. Diskusi biasanya tanya dulu, Putri berkata. Suni Turun Sajenak. Garpaberani. Hanya lilin yang menyala kecil, suara api halus seperti napas. Putri melihat adik Raka menunduk, pura-pura minum. Kokak Raka menggeser piring, menghindari tatapan. Raka tertawa kecil, mencoba mengembalikan suasana. Jajah, Ma. Makanya kita ngomong sekarang. Putri mengangguk. Ia tidak ingin adegan besar. Ia memilih diam lagi, tapi diamnya berbeda. Diamnya sekarang adalah pencatatan. Alin mengganti topik dengan cepat. Tahun depan kita bikin Natal di sini lagi ya. Lebih teratur. Putri menatap Alin. Lebih teratur gimana? Alin tersenyum lebih lebar, seperti sedang menyampaikan rencana dekorasi. Kita bikin aturan kecil. Supaya enak semua? Aturan kecil. Kata itu menggelitik seperti jarum. Putri menatap meja, menatap urutan sajian, menatap kursi kosong di sampingnya. Ia mulai melihat pola, kontrol halus dibungkus kenyamanan. Raka menambahkan, suaranya seperti keputusan rapat kantor. Iya, Ma. Biar nggak ada salah paham. Jadi, mulai sekarang, kalau ada acara keluarga, semua urusan rumah lewat aku sama Alin. Putri merasakan darahnya berhenti sepersekian detik. Urusan rumah? Ya, jadwal, tamu, kamar, apapun, kata Alin cepat. Biar manggak kapek. Putri menatap mereka satu persatu. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang bertanya pendapat Putri. Bahkan adik Raka yang tadi tampak canggung, sekarang hanya mengusap napkin, diam. Seolah aturan itu sudah lama ada, dan malam ini hanya diumumkan. Putri menelan. Ia merasakan hina itu masuk bukan sebagai rasa sakit yang tajam, tapi sebagai kabut yang tebal. Di rumah sendiri, ia sedang dijadikan objek perawatan, bukan pemilik keputusan. Kenapa harus lewat kalian? Putri bertanya, pelan, menjaga suaranya tetap rata. Raka menghela napas, seperti orang yang menjelaskan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dijelaskan. Karena Ma kadang, emosional. Dan kadang lupa. Kata, lupa, itu memukul lebih keras dari yang ia kira. Putri merasakan telapak tangannya mengencang di bawah meja. Ia tidak tua, ia tidak pikun. Ia hanya tidak diundang dalam keputusan yang kini dipakai untuk menilai dirinya. Alin menimpali dengan suara manis. Ma jangan tersinggung. Ini demi kebaikan. Kita keluarga. Kata, keluarga, digunakan seperti stempel. Stempel untuk menutup mulut. Putri menatap pohon Natal mini di tengah meja, lampunya berkedip pelan. Hijau, merah, hijau. Seperti isyarat yang tidak pernah berhenti. Ia memikirkan kursi yang dipindahkan tadi. Ia memikirkan urutan sajian. Ia memikirkan cara Alin memegang ponsel, cara Raka menatap piring ketika bicara tentang aturan. Semua terasa seperti sistem kecil yang baru dipasang, dan ia baru sadar setelah sistem itu berjalan. Ia memaksa dirinya mengunyah sekali lagi, menelan, lalu meletakkan sendok. Jadi ini aturan baru? Putri bertanya. Raka tersenyum, tapi matanya tidak hangat. Ayah, biar jelas. Dan Ma setuju atau tidak, tetap jalan. Putri bertanya, lebih pelan. Sunyi turun lagi. Kali ini lebih dingin. Lilin berkedip kecil, seolah hampir padam. Anak kecil menggigit roti, tidak mengerti ketegangan, tapi merasakannya. Ia menatap Putri, lalu menatap ayahnya. Nenek marah? Anak itu bertanya, polos. Alin cepat tertawa kecil. Nenek nggak marah. Nenek cuma japek. Putri menatap cucunya dan tersenyum tipis. Nenek baik-baik aja.
Raka mengangguk, mengakhiri. Pokoknya begitu ya, Emma. Mulai sekarang. Kalimat itu terdengar seperti palu turun, tanpa bunyi keras, tapi cukup untuk mengubah bentuk ruangan. Putri merasakan rumahnya menjauh satu langkah lagi. Ia menatap meja yang sama, piring yang sama, orang-orang yang sama. Tapi ia merasa seperti tamu yang duduk terlalu lama. Ia tidak membantah. Tidak malam ini. Ia berdiri pelan, mengambil piringnya, dan berjalan ke dapur. Di belakangnya, percakapan di meja pelan-pelan hidup lagi, seperti mesin yang kembali berjalan setelah gangguan kecil. Putri mencuci piring, mendengar air mengalir, mencoba menenangkan detak yang tidak beraturan. Di kaca jendela dapur, pantulan dirinya terlihat samar. Putri menatap pantulan itu, merasakan sesuatu mengeras di dalam, bukan dendam, tapi kewaspadaan. Jika aturan bisa diumumkan tanpa persetujuan, maka sesuatu yang lebih besar juga bisa terjadi tanpa persetujuan. Kursi yang dipindahkan tadi adalah awal. Meja yang mengasingkan ini bukan sekadar meja. Ini peta. Putri mematikan keran. Air berhenti. Sunyi kembali. Di ruang makan, tawa masih ada, tapi terasa jauh, seperti suara dari rumah orang lain. Putri mengeringkan tangan, menarik napas pelan, lalu berjalan kembali. Ia duduk lagi di kursinya yang jauh, di bawah jam dinding. Detik-detik jatuh tepat di atas kepalanya, satu persatu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Putri tidak merasa bingung. Ia merasa sedang mencatat pola. Ada hal-hal yang berubah tanpa suara. Seperti kunci yang diputar pelan, lalu pintu dibuka sedikit, cukup untuk membuat udara rumah terasa asing. Putri menyadari perubahan itu bukan dari kata-kata, tapi dari jeda yang terlalu panjang sebelum anaknya menjawab. Minggu setelah Natal, rumah kembali ke rutinitas. Piring dicuci, lantai dipel, jendela dibuka pagi-pagi. Tapi ada sesuatu yang tetap tertinggal di ruang makan. Garis tak terlihat tempat kursi itu pernah dipindahkan. Putri setiap kali lewat, matanya selalu berhenti di sana, seolah lantai masih menyimpan jejak kaki orang yang memutuskan tanpa bertanya. Raka jarang datang sendiri sekarang. Kalau datang, ia membawa Alin, dan Alin membawa ponsel. Ponsel itu selalu di tangan, selalu menyala, seolah ada orang lain yang duduk di antara mereka, tapi tidak terlihat. Putri memperhatikan cara Alin mengetik. Cepat, seperti menutup celah sebelum pertanyaan muncul. Putri juga memperhatikan cara Raka membaca pesan. Matanya bergerak, lalu wajahnya menegang sebentar, lalu kembali datar seperti topeng. "Ma, minggu ini aku sibuk," kata Raka suatu sore, berdiri di teras, tidak masuk jauh. Ia tidak melepas sepatu. Putri mengangguk. "Sibuk apa?" "Kerja," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Alin berdiri di belakangnya, tersenyum kecil, seperti mengamini. Putri tidak mengejar. Ia belajar bahwa pertanyaan yang dikejar hanya membuat orang makin rapat menutup. Ia memilih mengamati. Mengamati adalah cara bertahan tanpa terlihat melawan. Malam itu, Putri duduk di ruang tamu, mematikan televisi. Ia menyalakan lampu kecil di sudut. Cahaya kuning membuat rumah tampak tenang, tapi telinga Putri menangkap suara yang tidak biasa. Bunyi notifikasi dari ponselnya sendiri yang jarang berbunyi. Pesan masuk dari Raka, singkat, "Besok jam 10 ada urusan keluarga. Mas siap ya?" Tidak ada salam. Tidak ada penjelasan. Urusan keluarga, terdengar seperti agenda rapat. Putri menatap layar lama, lalu menulis balasan, "Urusan apa?" Pesan itu terbaca, tapi tidak dibalas. Keheningan digital punya cara membuat dada terasa kosong. Besoknya, jam 10 tepat, Raka datang. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Ia membawa dua orang lain, kakaknya dan suami kakaknya. Mereka masuk, duduk di ruang tamu, tidak banyak bicara. Suasananya seperti kunjungan singkat, tapi mata mereka bergerak cepat, memeriksa rumah, memeriksa Putri, seolah mencocokkan sesuatu yang sudah dibicarakan di tempat lain. Alin tidak ikut masuk. Ia duduk di mobil, mesin menyala, AC terdengar dari luar seperti desis panjang. "Ma, kita mau ngomong sebentar," kata Raka, duduk di sofa, punggungnya tegak. Putri duduk di kursi tunggal,
yang biasa dipakai membaca. Ia menaruh tangan di pangkuan, merasakan kain rok, memastikan tubuhnya tetap tenang. Ngomong apa? Kakak-rakamen buka mulut duluan. Ma, ini demi kebaikan. Kalimat itu muncul lagi. Demi kebaikan. Putri menahan napas, membiarkan kalimat itu lewat tanpa langsung ditelan. Demi kebaikan siapa? Putri bertanya pelan. Suami kakak-rakamen gesapkening. Ma, jangan defensif. Defensif. Kata itu seperti label, seperti stempel di dahi. Putri mengangguk kecil. Aku cuma tanya. Raka mengeluarkan map tipis dari tas. Map putih, bersih. Di atasnya ada stiker kecil bertuliskan, rapat keluarga. Putri menatap itu lama. Kata, rapat, terasa salah untuk rumah. Kita pengen bikin sistem, kata Raka. Biar jelas. Sistem apa? Putri bertanya. Pengaturan, kata kakak Raka cepat. Soal uang, soal rumah, soal kesehatan Ma. Putri merasakan dingin merambat dari telapak kaki. Kasahatenko. Raka mengangguk, menatap map, bukan mata Putri. Ma kan, belakangan suka lupa. Putri tersenyum tipis, bukan karena lucu. Lupa apa? Kakak-rakamen elon. Ya, hal-hal kecil? Putri menunggu. Hal-hal kecil seperti apa? Tapi tidak ada contoh. Hanya kalimat umum yang menggantung, seperti kabut yang sengaja dibuat agar orang lain tersandung. Aku tidak lupa, Putri berkata, tetap pelan. Kalian cuma tidak bilang. Raka menatap Putri sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Ma, jangan susah. Kalimat itu terdengar seperti permintaan, tapi Putri merasakannya sebagai perintah. Ia melihat tangan Raka yang menggenggam map lebih kencang. Raka sedang menahan sesuatu. Karakuten? Tekanan? Putri belum tahu. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang mendorong dari belakang. Pertemuan itu tidak lama. Mereka menyampaikan beberapa poin, semua dibungkus bahasa yang halus, pengeluaran bulanan akan dibantu, rekening akan lebih tertata, tamu akan diatur, supaya Putri tidak capek. Putri mengangguk di beberapa bagian, bukan setuju, hanya mencatat. Ia merasakan dirinya duduk seperti objek yang dibahas. Seperti meja yang dipakai rapat. Saat mereka hendak pergi, Putri bertanya satu hal. Kenapa sekarang? Raka berhenti di pintu, menoleh. Ada Jira. Ya, biar nggak terlambat. Terlambat untuk apa? Putri bertanya. Raka menghela napas, lalu berkata singkat, pokoknya begitu. Dan mereka pergi, meninggalkan rumah dengan udara yang lebih berat. Malamnya, Putri tidak tidur cepat. Ia duduk di kamar, membuka album foto lama, tapi tangannya berhenti di satu foto. Raka kecil memegang piala lomba, Putri memeluknya, mata Raka terang. Putri menatap mata itu, mencari jejak. Ia bertanya dalam hati, kapan mata itu mulai belajar mengunci? Jawabannya tidak muncul sebagai tanggal, tapi sebagai rangkaian kecil yang selama ini ia abaikan. Pesan singkat yang berubah. Waktu datang yang makin cepat. Percakapan yang dipindahkan keluar rumah. Dan selalu ada Alin, seperti bayangan yang tidak pernah jauh. Beberapa hari setelah rapat, Putri mulai melihat pola lebih jelas. Raka tidak lagi menelepon seperti dulu. Ia mengirim pesan singkat, kalimatnya pendek. Aku urus. Nanti. Mayanggan. Kata-kata itu seperti pagar. Putri mencoba menanyakan hal-hal biasa. Kamu makan? Anak sehat? Jawabannya datang lama, kadang tidak. Tapi di grup keluarga, Raka aktif. Menjerum Stiker. Menjawab cepat. Putri melihat itu dan merasakan sesuatu yang dingin. Loyalitas Raka tidak hilang, hanya berpindah tempat. Suatu sore, Putri pergi ke minimarket. Ia berdiri di antrean kasir, memegang susu dan sabun cuci. Di depan, seorang tetangga menyapa ramah, lalu menurunkan suara. Putri, kamu sekarang dijagain ya? Putri tersenyum kecil. Kenapa? Ya, aku dengar, tetangga itu melirik kanan-kiri, anakmu bilang kamu suka lupa. Putri merasakan darahnya turun. Ia mengangguk,
Tidak membantah. Bukan karena setuju, tapi karena ia tahu, membantah di sini hanya membuat cerita tumbuh. Gaslighting paling efektif ketika orang lain ikut menyebarkan. Ia pulang, menaruh belanja, lal. Sunyi datang. Ia memikirkan kata-kata tetangga itu, dijagain. Dijagain bisa berarti dilindungi. Bisa juga berarti diawasi. Putri mulai memilih jarak aman. Ia tidak lagi menjelaskan. Ia tidak lagi memohon. Ia mengurangi kata-kata, menambah pengamatan. Ia menulis hal-hal kecil di buku catatan, jam Raka datang, jam ia pergi, alasan yang ia pakai, nada suaranya. Putri menuliskan satu detail yang mengganggu. Setiap kali Raka berkata, demi kebaikan, ia tidak pernah menatap mata Putri. Matanya selalu ke map, ke ponsel, ke lantai. Seolah ada kamera tak terlihat yang membuatnya harus menjaga skrip. Suatu malam, Putri mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia mengintip dari balik tirai. Raka dan Alin datang. Tapi mereka tidak mengetuk pintu depan. Mereka berjalan ke samping, ke pintu kecil yang jarang dipakai. Putri tidak membuka. Ia hanya mendengar. Suara kunci. Suara pintu terbuka pelan. Suara langkah di lantai dapur. Putri berdiri di lorong, di balik gelap, menahan napas. Ia mendengar mereka berbisik. Kata-kata tidak jelas, tapi ada satu kalimat yang menonjok telinga Putri. Besok harus kelar, suara Alin terdengar, pelan tapi tegas. Raka menjawab, lebih pelan. Aku udah bilang MA. Aku nggak peduli, Alin memotong. Kita kejar deadline. Deadline. Kata itu tidak berasal dari meja makan keluarga. Kata itu berasal dari tempat lain, kantor, kontrak, tagihan. Putri merasakan paranoia halus berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Ada tekanan waktu yang tidak mereka sebutkan. Ada urgensi yang bukan tentang kesehatan Putri, melainkan tentang sesuatu di luar dirinya. Langkah mereka berhenti di dekat kamar kerja. Putri menahan napas lebih dalam. Ia mendengar bunyi laci dibuka, ditutup. Bunyi Curtis Digger. Bunyi klik ponsel memotret. Putri tidak bergerak. Dalam gelap, ia memilih menjadi dinding. Setelah beberapa menit, pintu dapur ditutup lagi. Mobil pergi. Sunyi kembali, tapi sunyi yang berbeda, sunyi yang baru saja disentuh tangan orang lain. Putri berjalan ke kamar kerja, menyalakan lampu. Ia memeriksa meja. Semua terlihat sama, tapi perasaan Putri berkata sebaliknya. I membekalesi, memeriksa map. Ada satu map yang posisinya bergeser sepersekian. Putri menyentuhnya, lalu membuka. Di dalam, ada surat tagihan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Surat dari bank, dengan logo yang jelas. Jumlahnya besar. Ada tanggal jatuh tempo yang dekat. Ada nama, bukan nama Putri. Nomorokya. Putri membaca pelan, merasakan mulutnya kering. Bukan hanya satu surat. Ada dua. Ada pemberitahuan tunggakan kartu kredit. Ada cicilan yang terlambat. Ada ancaman halus, jika tidak dibayar, akan ada tindakan. Putri merasakan sesuatu runtuh, tapi ia menahannya dengan napas. Jadi ini sumber tekanan. Bukan sekadar kebaikan. Bukan sekadar pengaturan. Ini finansial. Ini angka. Ini rasa takut yang bisa dibeli. Ia menatap tanggal jatuh tempo. Tinggal beberapa hari. Putri mengingat kata Alin, deadline. Semua tiba-tiba tersusun, rapat mendadak, sistem baru, kontrol rumah, narasi Putri, lupa. Jika Putri dianggap tidak kompeten, keputusan bisa dipindahkan. Jika keputusan dipindahkan, aset bisa digerakkan. Rumah bisa jadi solusi cepat untuk angka-angka itu. Putri mengeluarkan ponsel, memotret surat-surat itu. Tangannya tetap tenang. Ia menyimpan foto di folder tersembunyi, lalu mengirim satu salinan ke email cadangan. Ia tidak menutup map itu kembali di tempat semula. Ia menggesernya sedikit lagi, seperti semula, seolah ia tidak pernah menyentuh. Ia tidak ingin mereka tahu ia sudah melihat. Putri duduk di kursi kamar kerja, menatap dinding. Di dinding ada kalender kecil. Ia menatap tanggal jatuh tempo lagi, lalu menutup mata.
Paranoia halus kini punya bentuk, angka, ban, tenggat. Bahaya bukan lagi abstrak. Bahaya menjadi personal. Ia ingat cara Raka menunduk ketika berkata, demi kebaikan. Ia ingat cara Alin memotong kalimat, aku nggak peduli. Putri merasakan marah muncul, tapi marah itu tidak panas. Marah itu dingin, seperti logam. Di ruang tamu, jam berdetak pelan. Putri membuka mata, menatap buku catatan. Ia menulis satu baris, sumber loyalitas berpindah karena tekanan. Lalu ia menulis baris berikutnya, lebih pelan, seolah menulis janji pada dirinya sendiri. Aku akan mengamati dari jarak aman, sampai pola ini cukup jelas untuk dipatahkan. Di luar, angin menggesek jendela. Putri tidak bergerak. Ia hanya mendengar, mencatat, dan membiarkan kebenaran itu duduk di dalam rumah, bukan sebagai tamu, tapi sebagai alarm yang akhirnya berbunyi tanpa suara. Pagi itu, kunci rumah berbunyi 2 kali. Bukan karena angin. Bukan karena lupa. 2 kali bunyi metal bertemu metal, seperti orang yang sedang memastikan sesuatu terkunci rapat dari luar. Putri berdiri di balik pintu kamar, masih memakai daster, rambut belum disisir. Ia menunggu suara langkah menjauh. Ia menunggu bunyi mobil. Tapi yang ia dengar justru suara berbisik di ruang tamu, pelan tapi terarah, seperti rapat yang tidak ingin terdengar. Rumah yang dulu memberi rasa aman sekarang punya sudut-sudut yang terasa mengawasi. Cahaya pagi masuk lewat jendela, memantul di lantai keramik, membuat garis-garis terang seperti marka. Putri melangkah pelan ke lorong. Ia tidak membuka pintu kamar kerja. Ia tidak menyalakan televisi. Ia hanya mendengar. Raka ada di ruang tamu. Suaranya lebih rendah dari biasanya, seperti seseorang yang sedang menahan emosi agar tetap tampak rasional. Alin menjawab cepat, tegas, dengan nada yang sama ketika berkata, deadline. Dan ada suara lain, kakak Raka, yang mengiakan dengan kalimat-kalimat singkat. Putri menangkap potongan kata, dokter, laporan, tanda tangan, bikin resmi. Bikin resmi. Putri merasakan dingin merambat dari tengkuk sampai punggung. Kata itu tidak muncul kalau tujuan hanya membantu. Kata itu muncul kalau sesuatu akan dipindahkan dari perasaan ke kertas. Ia melangkah 1 langkah lagi. Lantai berderit halus. Suara di ruang tamu berhenti sejenak, seperti tombol pos. Lalu Raka berkata lebih keras, seolah ia baru sadar rumah punya telinga. Ma, keluar ya. Kita mau ngomong. Putri berdiri di ujung lorong. Ia membiarkan mereka melihatnya dulu, agar ia bisa melihat balik. Raka duduk di sofa, kemeja rapi, ponsel di tangan. Alin di sampingnya, memegang map putih. Kakak Raka duduk di kursi tambahan, tangan terlipat, wajah tegang. Suami kakak Raka berdiri dekat jendela, pura-pura melihat keluar, tapi jelas mendengar semuanya. Ngomong apa? Putri bertanya pelan. Raka tersenyum tipis. Senyum yang dulu hangat, sekarang seperti formalitas. Emma, ini buat keamanan Ma. Putri duduk perlahan di kursi tunggal. Kursi yang dulu ia pilih untuk membaca. Sekarang kursi itu terasa seperti kursi untuk diperiksa. Alin membuka map. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan kop klinik. Ada tanda tangan dokter. Ada daftar gejala yang ditulis rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang mengamati Putri sehari-hari. Kita udah konsultasi, Alin berkata, suaranya manis, tapi mata tidak berkedip. Biar manggak terbebani. Putri menatap kertas itu, lalu menatap Raka. Konsultasi tentang aku. Raka mengangguk cepat. Ayah. Ma kan belakangan, sering bingung. Putri menahan napas. Kata, bingung, itu seperti pisau yang dibungkus kapas. Aku bingung karena kalian ngomong beda-beda, Putri berkata, masih pelan. Kokak Raka memotong. Ma, jangan selalu menyalahkan. Putri menatap kakaknya itu, orang yang dulu memanggil Putri, Bunda, ketika butuh bantuan, sekarang memanggilnya, Ma, dengan jarak yang dingin. Aku tidak menyalahkan, Putri berkata. Aku mengingat. Alin mengganti strategi. Ma, kita cuma mau bikin surat kuasa kecil. Biar kalau ada apa-apa,
Raka bisa urus. Urus apa? Putri bertanya. Rekening, tagihan, urusan rumah. Raka menjawab cepat. Biar manggak pusing. Putri menahan marah yang ingin muncul seperti api. Ia merasakan duka di baliknya, duka karena ia sedang dibicarakan seperti anak kecil. Duka karena peran, ibu, dipotong menjadi orang yang harus diurus. Kenapa harus sekarang? Putri bertanya. Alin tersenyum, kali ini lebih tipis. Karena waktunya tepat. Waktunya tepat buat siapa? Putri bertanya lagi. Raka menghela napas, seolah Putri memperpanjang hal yang sudah jelas. "Ma, jangan curiga terus." "Curiga?" Putri menelan. Kalimat itu bukan sekadar menegur. Itu gaslighting yang rapi. Jika Putri bertanya, berarti Putri tidak stabil. Jika Putri tidak setuju, berarti Putri emosional. Putri merasakan ruangan itu seperti kotak kecil yang dindingnya terbuat dari kata-kata. Ia menatap map putih. Di pojok kanan atas ada klip logam, sama seperti berkas ban yang ia temukan beberapa hari lalu. Polanya consistent. Barang-barang di rumahnya mulai berbicara bahasa yang sama, administrasi. Putri meraih gelas air di meja, minum sedikit. Ia sengaja membuat gerakan kecil, menunda, memberi waktu pada dirinya untuk memilih respon yang tidak bisa dipakai melawannya. "Aku mau baca dulu," Putri berkata. Alin segera menggeleng halus. Itu standar. "Cepat aja." Putri menatap Alin. "Kalau standar, kenapa buru-buru?" Raka mencondongkan badan. "Ma, ini buat kebaikan." Putri tersenyum tipis. "Kebaikan kalian." Ruangan hening sebentar. Kakak Raka mengusap tangan, suami kakak Raka memandang ke lantai. Alin mengetuk meja pelan dengan ujung kukunya, seperti mengetuk jam. "Mau sampai kapan Ma keras kepala?" Alin akhirnya berkata, suaranya tetap rendah tapi ada ujung yang tajam. "Putri menatap Raka. Kamu biarin istrimu ngomong begitu." Raka menahan napas, lalu berkata, "Ma, jangan bawa perasaan." "Jangan bawa perasaan." Putri merasakan sesuatu runtuh, bukan karena kalimat itu sendiri, tapi karena ia menyadari. Perasaan Putri tidak lagi dianggap data yang valid. Ia bukan lagi ibu yang punya intuisi. Ia hanya emosi yang mengganggu sistem. Putri berdiri pelan. "Aku tidak tanda tangan." Raka bangkit juga, lebih cepat. "Ma, jangan bikin ini susah." "Susah buat siapa?" Putri bertanya, suaranya tetap datar. Alin berdiri, map di tangan. "Kalau Ma tidak mau kerja sama, kita harus ambil langkah lain." Langkah lain. Kata itu membuat udara menegang. Putri merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Tapi ia tetap berdiri, tidak mundur. "Langkah apa?" Putri bertanya. Kakak Raka berkata pelan, seolah menyampaikan sesuatu yang sangat wajar. "Kita bisa urus penetapan. Biar resmi." "Kalau Ma memang sudah nggak mampu." Putri menatap mereka satu persatu. Kata-kata itu mengubah bentuk ruangan. Ini bukan lagi rapat keluarga. Ini ancaman halus yang dibungkus legalitas. "Aku mampu," Putri berkata, lebih pelan dari sebelumnya. "Kalian cuma ingin aku terlihat tidak mampu." Raka mengeleng. "Ma, jangan dramatis." Putri tertawa kecil, tanpa suara. "Dramatis itu kalian bawa dokter tanpa ngomong." Alin menggengket map sedikit. "Ma, kita punya catatan. Kita punya saksi." Putri merasakan dingin di tulang. Saksi? Siapa? "Tetangga? Saudara?" Orang-orang yang sudah menerima narasi, Putri suka lupa. Ia membayangkan bisik-bisik di minimarket. Ia membayangkan orang menatapnya dengan simpati yang dingin. Ini bukan hanya di ruang tamu. Ini sudah keluar. Putri duduk lagi, bukan karena menyerah, tapi karena ia harus menurunkan tinggi dirinya agar tidak terlihat menyerang. Dalam permainan ini, siapa yang terlihat agresif akan dipakai sebagai bukti. "Oke," Putri berkata pelan. "Kalau kalian mau resmi, aku juga bisa resmi." Raka berhenti. "Maksudma?" Putri menatapnya. "Aku akan minta pendampingan hukum." Alin tertawa pendek.
"Ma, buat apa? Ini keluarga." Putri menatap Alin. "Keluarga tidak butuh ancaman." Kakak Raka memotong, suaranya meninggi sedikit. "Ma, kamu bikin malu." Malu. Putri merasakan duka berubah arah. Bukan lagi duka karena kehilangan posisi, tapi duka karena mereka memilih malu di atas kebenaran. Putri memandang foto keluarga di dinding. Wajah-wajah tersenyum. Semua tampak baik. Tapi foto tidak menangkap suara hari ini. Di dapur, tiba-tiba terdengar bunyi panci jatuh. Semua menoleh. Dari pintu dapur, cucu Putri muncul, memegang sendok, matanya besar. "Kenapa pada keras?" ia bertanya polos. Alin tersenyum cepat, lalu menurunkan suara. "Enggak apa-apa. Kamu main ja." Anak itu menatap Putri. "Nenek, kau sedih?" Putri menelan. Ia menatap mata kecil itu, mata yang belum belajar skrip. "Nenek capek," Putri berkata pelan, memilih kata yang paling aman. Anak itu mendekat, memeluk lutut Putri. Pelukan kecil itu terasa seperti satu-satunya hal yang nyata di ruangan yang penuh strategi. Raka menghela napas, seolah pelukan itu mengganggu agendanya. "Emma, kita lanjut nanti." "Tapi Ma pikirinnya." "Jangan keras kepala." Putri mengangguk. "Aku pikir." Mereka pergi satu persatu. Raka tidak memeluk. Kakak Raka tidak menatap. Alin menutup map dengan bunyi klip logam yang terdengar seperti kunci. Ketika pintu tertutup, rumah kembali sepi, tapi sepi yang berat. Putri duduk di lantai, memeluk cucunya sebentar, lalu melepas. Anak itu berlari kembali ke dapur, lupa cepat, seperti anak seharusnya. Putri tetap duduk, menatap ruang tamu yang tadi penuh orang. Sekarang hanya ada sofa, meja, dan sisa-sisa udara yang belum pulih. Ia berjalan ke kamar kerja, membuka laci, mengeluarkan surat-surat ban yang ia foto. Ia menatap tanggal jatuh tempo lagi. Ia menghubungkan satu titik ke titik lain. Tekanan financial memaksa. Alin menekan. Raka mengikuti. Kakak-kakaknya menguatkan. Narasi, Putri lupa, menyebar agar langkah legal tampak masuk akal. Ini manipulasi yang terstruktur, emosional dan administratif. Mereka tidak menyerang Putri secara fisik. Mereka menyerang perannya. Mereka mengurangi Putri menjadi orang yang harus diatur, lalu menjadikan pengaturan itu sebagai bukti bahwa Putri memang perlu diatur. Rumah ini berubah menjadi medan uji psikologis. Setiap pertanyaan Putri dianggap perlawanan. Setiap perlawanan dianggap gejala. Setiap gejala dijadikan alasan. Putri merasakan lingkaran itu berputar rapi. Ia duduk di kursi, menatap dinding kosong. Duka datang seperti gelombang yang tidak bisa ia tahan sepenuhnya. Ia membiarkan satu napas berat keluar, lalu menahannya lagi. Marah tertahan menempel di lidah, tapi ia tidak mengeluarkannya. Marah di sini adalah bahan bakar untuk mereka. Putri membuka ponsel, menulis pesan, lalu menghapus. Ia tidak bisa lagi hanya diam. Diam tadi malam ketika mereka masuk lewat pintu samping mungkin masih aman. Diam hari ini tidak lagi perlindungan. Diam akan dipakai sebagai persetujuan. Putri mengambil kertas kosong, menulis daftar, nomor pengacara, tetangga yang bisa dipercaya, saudara yang masih bisa diajak bicara, kalau ada. Ia menulis juga satu hal yang paling penting, rencana keluar jika rumah menjadi tidak aman. Karena permainan ini bisa berubah cepat. Malamnya, Putri mendengar notifikasi dari ponselnya. Pesan dari Raka, singkat, "Emma, kalau Ma terus menolak, kita harus ambil keputusan. Demi semua." Putri membaca kalimat itu lama. Keputusan, di sana bukan lagi soal kamar belakang atau jadwal tamu. Itu ancaman yang lebih besar. Ancaman penghapusan total peran keluarga, mengambil suara Putri, mengambil hak Putri, mengambil identitas Putri sebagai ibu yang dihormati. Putri menutup layar. Ia berdiri, berjalan ke pintu, memeriksa kunci. Ia memeriksa jendela. Ia mematikan lampu ruang tamu, menyisakan lampu kecil. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap luar. Jalanan sepi. Lampu tetangga redup. Di dalam rumah yang sama, Putri merasakan satu perubahan dalam dirinya, bertahan tidak lagi otomatis.
Bertahan kini pilihan sadar. Pilihan yang harus dibuat setiap hari, dengan kepala dingin, dengan tubuh yang tetap hidup. Ia menarik napas pelan, membuka buku catatan, dan menulis satu kalimat yang terasa seperti garis tegas. Mulai malam ini, aku tidak akan membiarkan mereka menulis diriku tanpa aku ikut menulis. Jam dinding berdetak. Detiknya jatuh satu persatu. Putri tidak lagi menunduk. Ia menatap. Dan di balik sunyi itu, ia tahu, permainan mereka baru saja naik level. Malam itu, Putri berhenti menangis lebih cepat dari biasanya. Bukan karena duka habis, melainkan karena pikirannya menemukan poros. Ketika tangis berhenti terlalu cepat, ada sesuatu yang bergeser, dari korban menjadi pengamat. Ia duduk di lantai kamar kerja, punggung menempel lemari arsip, mendengarkan rumah bernapas. Bunyi-bunyi kecil menjadi peta, kulkas mendengung, jam dinding berdetak, kipas kamar tidur berputar pelan. Di sela ritme itu, ia menangkap satu hal yang selama ini luput. Semua tekanan selalu datang bersamaan dengan permintaan kendali. Bukan perbaikan hubungan. Bukan penyelesaian konflik. Kendali. Putri mengusap wajah, menarik napas, lalu berdiri. Ia menyalakan lampu kamar kerja, cahaya putih membuat bayangan tegas. Di meja, ia menyusun dokumen satu persatu. Surat ban, catatan rapat keluarga, fotokopi hasil konsultasi medis yang tak pernah ia minta. Pesan singkat yang dipilih kata-katanya seperti pagar. Ia menata bukan untuk dibaca orang lain, melainkan agar dirinya melihat urutan. Jam, menit, alasan, tekanan, polanya berulang rapi. Dan di tengahnya, satu asumsi yang terus dipakai lawan, Putri akan bereaksi. Menangis, marah, membantah, lalu lelah. Asumsi itu membuat mereka berani. Putri berhenti di depan lemari pakaian. Ia membuka laci bawah, mengeluarkan tas kain kecil, memasukkan dokumen penting, identitas, kartu, buku tabungan. Ia menambahkan flash disk cadangan dan buku catatan tipis. Jerkanya tenang. Setiap benda punya tempat. Setiap tempat punya tujuan. Ia berjalan ke dapur, memeriksa laci, menghitung uang tunai, memisahkan sedikit untuk dompet kecil. Ia menyusun kunci. Satu di gantungan, satu di saku, satu disembunyikan di tempat yang tidak logis. Rute keluar dibayangkan tanpa panik, pintu samping, gang, minimarket, rumah tetangga yang masih menyapa tanpa bertanya. Putri duduk lagi. Ia menulis di buku catatan, mode bertahan. Lalu, di bawahnya, jangan terlihat bertahan. Karena bertahan yang terlihat akan dibaca sebagai ancaman. Pagi datang dengan cara yang biasa. Matahari masuk, debu menari. Putri menyeduh teh, sarapan sederhana, menyapu halaman. Ia membiarkan hari terlihat normal. Ketika Raka datang, Putri menyambut seperti biasa, tidak hangat, tidak dingin. Emma, Raka berkata, berdiri di teras, kita lanjut kemarin ya. Putri mengangguk. Nanti sore. Nanti? Raka mengenit. Kenapa enggak sekarang? Putri tersenyum tipis. Aku ada janji. Janji. Kata itu membuat Raka berhenti. Ia menoleh ke mobil, ke arah Alin yang menunggu dengan mesin menyala. Putri mencatat jeda itu. Jeda adalah tanda. Dengan siapa? Raka bertanya. Putri menatapnya. Urusan pribadi. Raka tidak menekan. Ia mengangguk, terlalu cepat. Ok. Ketika mobil pergi, Putri masuk, menutup pintu, dan menuliskan satu baris lagi, asumsi bekerja. Siang itu, Putri tidak pergi jauh. Ia menunggu waktu yang tepat. Ia membuka ponsel lama, mematikan notifikasi, dan menghubungi satu nama yang jarang ia hubungi, sepupu jauh yang bekerja di kantor hukum kecil. Pembicaraan singkat. Tanpa drama. Tanpa cerita panjang. Aku butuh arahan, Putri berkata. Bawa dokumen, jawab suara di seberang. Besok. Baik. Putri menutup telepon. Ia tidak merasa aman. Ia merasa bergerak. Ada perbedaan. Sore, Alin datang sendirian. Ia masuk tanpa menunggu diundang, membawa map yang sama. Putri menyilakan duduk, menuang air,
tidak menawarkan apapun lagi. Emma, Alin mulai, kita mau pastikan semuanya jelas. Jelas untuk siapa? Putri bertanya, tenang. Alin tersenyum. Untuk MA. Putri menatap map itu. Aku sudah jelas. Alin mentondongkan badan. MA jangan bikin susah. Putri mengangguk. Aku tidak bikin. Aku pilih. Kata, pilih, membuat Alin diam sesaat. Putri mencatat lagi, kendali dibalas dengan pilihan. Ada konsekuensi, Alin berkata pelan. Putri menatap lurus. Aku tahu. Alin berdiri. Kita akan lanjut dengan langkah resmi. Putri berdiri juga. Silakan. Alin mengerjap, tidak menyangka. Ia menutup map dengan bunyi klip yang terdengar seperti kunci. Ketika pintu tertutup, Putri tidak menghela napas. Ia menunggu. Karena langkah resmi selalu meninggalkan jejak. Malamnya, Putri memindahkan tas kain kecil ke tempat yang lebih dekat. Ia tidur dengan pakaian yang mudah dipakai. Ponsel terisi penuh. Lampu kecil menyala. Ia tidur ringan, seperti penjaga. Pagi berikutnya, pesan datang, undangan bertemu di kantor kelurahan. Miriase. Putri membaca sekali, lalu menyimpan. Ia menyiapkan satu set dokumen, bukan semuanya. Sisanya tetap tersembunyi. Umpan harus ada, tapi tidak lengkap. Di kantor kelurahan, ruangan ber-AC dingin. Kursi plastik berbaris. Putri duduk tegak. Raka dan Alin di seberang, ditemani kakak Raka. Seorang staf membuka pembicaraan dengan bahasa netral. Tujuan kita damai, katanya. Putri mengangguk. Damai butuh persetujuan. Alin tersenyum. Makanya kita di sini. Putri mengeluarkan satu lembar, bukan bukti utama. Catatan kronologi. Aku ingin klarifikasi, katanya. Kenapa narasi, aku lupa, mulai muncul sebelum ada konsultasi. Raka menegang. Itu perasaan. Putri menatapnya. Perasaan siapa? Suoni. Staff Burdem. Putri melanjutkan, pelan. Dan kenapa tekanan waktu selalu muncul setelah tenggat finansial? Kakak Raka menyela cepat. Itu tidak relevan. Relevan, Putri menjawab, karena motif menentukan arah. Alin menutup mapnya. Emma, ini melebar? Putri mengangguk. Karena pusatnya bukan konflik. Pusatnya kontrol. Kata itu menggantung. Staf kelurahan menatap Putri, lalu Raka, lalu Alin. Ruangan berubah arah. Tidak ada ledakan. Hanya pergeseran. Pertemuan berakhir tanpa hasil. Di parkiran, Raka mendekat. Ma, kamu dipengaruhi. Putri menatapnya. Aku terinformasi. Raka menghela napas. Siapa yang pengaruhi? Putri mengangkat bahu. Fakta. Raka pergi, lebih cepat dari biasanya. Putri tidak mengikuti. Ia pulang, menutup pintu, lalu duduk. Tangannya tidak gemetar. Ini bukan kemenangan. Ini posisi. Malam itu, Putri menulis, twist, bukan konflik, kontrol. Ia menambahkan, target digeser menjadi pengendali dengan diam. Ia menyusun rute keluar terakhir. Tas kain siap. Kunci di saku. Nomor darurat di kertas kecil. Ia tidak berencana pergi malam ini. Ia berencana siap. Pagi, suara mobil berhenti lebih lama dari biasanya. Putri mengintip dari balik tirai. Bukan mobil Raka. Mobil gelap, tanpa tanda. Dua orang turun, berdiri sebentar, lalu pergi. Putri mencatat waktu. Ia menulis plat sebagian. Ada orang lain yang mengamati. Sor, Sepi Pemenelapan. Ada yang menarik, katanya. Nama yang sering muncul di balik berkas. Siapa? Putri bertanya. Bukan keluargamu. Putri menutup mata sebentar. Kapan kita bisa ketemu? Besok pagi. Malam menjelang, Putri mematikan lampu satu persatu. Ia duduk di ruang tamu, hanya lampu kecil menyala. Di meja, ia meletakkan buku catatan dan pulpen. Ia tidak menulis. Ia mendengarkan. Ketukan datang. 2 kali. Putri berdiri, tidak langsung membuka. Siapa?
Raka. Putri membuka sedikit. Raka berdiri sendiri, wajahnya lelah. Ma, kita harus bicara. Putri membuka penuh. Masuk. Mereka duduk berhadapan. Sunyi lama. Raka memutar ponsel di tangan. Ada yang menekan, Raka akhirnya berkata. Putri mengangguk. Aku tahu. Bukan cuma soal uang, Raka melanjutkan. ada orang. Putri menahan napas. Orang siapa? Raka mengeleng. Aku belum boleh sebut. Putri menatapnya. Belum atau tidak mau? Raka menutup mata sebentar. Takut. Putri merasakan simpati naik, lalu menahannya. Simpati adalah pintu yang sering dipakai lawan. Takut pada siapa? Tanyanya. Raka diam. Lama. Lalu berkata, dia punya akses. Akses ke apa? Ke data. Ke jaringan. Putri menulis satu kata di kepala. Pengendali. Kenapa kamu ikut? Putri bertanya, lebih lembut. Raka menatap lantai. Aku pikir aku menyelamatkan. Dengan menghapus aku, Putri berkata. Raka terisak kecil. Aku tidak tahu caranya berhenti. Putri berdiri. Ia berjalan ke rak, mengambil satu map kosong, meletakkannya di meja. Kita berhenti sekarang, katanya. Dengan satu syarat. Raka menatap Nia. Apa? Transparent. Mulai malam ini. Raka mengangguk. Rog. Aku coba? Putri menatap jam. Kamu tidak punya banyak waktu. Raka pergi dengan langkah berat. Putri menutup pintu, mengunci, lalu duduk. Identitas pengendali mulai terendus, bukan wajah, bukan nama, melainkan pola, akses, tenggat, jaringan. Telepon bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, jangan melawan arus. Putri menatap layar, lalu mematikan ponsel. Ia menulis satu baris terakhir malam itu, identitas mendekat. Ia berdiri, memeriksa tas kain, mematikan lampu, dan duduk di kursi dekat jendela. Di luar, angin bergerak. Di dalam, Putri memilih tenang. Twist bukanlah akhir. Twist adalah awal dari kendali. Ia menutup mata, bernapas pelan. Sekutu akan dibutuhkan. Tapi sebelum itu, ia akan membiarkan lawan percaya bahwa ia masih target. Kepercayaan itu adalah kesalahan terakhir mereka. Ada rencana yang harus lahir tanpa suara. Jika terdengar, ia mati sebelum sempat berjalan. Putri memahami itu ketika harapan mulai terasa, rapuh, tipis, dan berbahaya jika digenggam terlalu keras. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Tidak menyalakan lampu. Cahaya subuh cukup untuk menuntun langkah. Rumah masih utuh, masih berdiri, tapi Putri memperlakukannya seperti tempat persinggahan yang harus dijaga jejaknya. Ia membuat kopi, tidak terlalu panas, lalu duduk di kursi dekat jendela. Jalanan masih sepi. Kesunyian memberi ruang untuk berpikir tanpa dipotong. Aliansi pertama tidak dibentuk lewat janji. Ia dibentuk lewat kebiasaan diam yang sama. Putri tidak menyebutnya sekutu. Ia menyebutnya orang yang tahu kapan harus berhenti bertanya. Pukul 8, ia keluar rumah membawa tas kain yang tampak biasa. Tidak ada map, tidak ada kertas mencolok. Di dalamnya hanya buku catatan kecil, ponsel lama, dan satu flash disk yang disembunyikan di lapisan kain. Ia berjalan kaki sampai warung ujung gang, membeli roti, menyapa penjual. Rutinitas adalah kamuflase paling efektif. Dari sana, ia naik angkot 2 kali, turun lebih awal, berjalan lagi. Putri memilih tempat bertemu yang tidak punya identitas, kedai kopi kecil tanpa papan nama, kursi plastik, kipas berdengung. Tempat seperti itu jarang diingat. Ia duduk membelakangi dinding. Menunggu. Tidak memainkan ponsel. Tidak melihat jam. Menunggu bukan pasif. Menunggu adalah membaca. Seorang pria datang, rambutnya beruban di pelipis, jaket tipis, tas selempang. Ia tidak menyapa langsung. Ia memesan kopi, duduk 2 kursi dari Putri. Mereka menunggu 3 menit. Lalu pria itu berkata, tanpa menoleh, kamu datang sendiri. Putri menjawab pelan, seperti yang kita sepakat. Pria itu mengangguk. Kita tidak lama.
Tidak perlu lama, Putri berkata. Ia adalah sepupu jauh yang bekerja sebagai paralegal. Tidak penting namanya. Yang penting, ia tahu jalur, dan ia tahu kapan jalur itu berbahaya. Mereka berbicara tanpa menatap, kalimat pendek, teknis, seolah membahas cuaca. Tekanan datang dari luar keluarga, kata pria itu. Putri menahan napas. Arah? Data dan aset. Ada Parantara. Siapa? Putri bertanya. Belum aman disebut, jawabnya. Putri mengangguk. Risiko sedang naik. Mereka diam. Kipas berdengung. Jelas beradu. Tidak ada kesimpulan keras. Yang ada hanya kepastian bahwa rencana harus berlapis. Aliansi kedua muncul tanpa jabat tangan. Seorang tetangga lama. Yang dulu sering meminjam gula, kini bekerja di bank. Putri tidak mendekati. Tetangga itu yang menyapa dulu, di minimarket, dengan suara rendah. Hati-hati, katanya, seolah membicarakan harga beras. Putri mengangguk. Terima kasih. Tidak ada detail. Tidak ada permintaan. Hanya peringatan. Dan dalam situasi seperti ini, peringatan lebih berharga daripada bantuan. Putri kembali ke rumah sebelum siang. Ia menyimpan tas kain, mengganti pakaian, menyapu halaman. Ia membiarkan hari berjalan seperti biasa. Ketika Raka mengirim pesan, Putri menjawab singkat. Tidak menunda. Tidak terbuka. Kita perlu ketemu, tulis Raka. Putri membalas, nanti. Kata, nanti, adalah pagar. Ia cukup dekat untuk terlihat kooperatif, cukup jauh untuk menahan tekanan. Malam itu, Putri menata ulang dokumen. Ia membuat 3 versi, 1 untuk dibaca, 1 untuk disimpan, 1 untuk hilang jika perlu. Ia memindahkan salinan digital ke email yang jarang dipakai, lalu menghapus jejak dari ponsel utama. Setiap klik dilakukan dengan sadar. Tidak tergesa. Ia menulis daftar risiko di buku kecil. Risiko fisik rendah. Risiko legal sedang. Risiko psikologis tinggi. Ia menandai yang terakhir dengan garis tebal. Karena eskalasi sering dimulai dari sana, dari provokasi kecil, dari kata yang memancing emosi. Putri berlatih diam. Ia menyiapkan jawaban netral untuk pertanyaan yang pasti datang. Ia melatih wajahnya di cermin, tidak defensif, tidak menantang. Wajah yang aman. Beberapa hari berlalu. Aliansi di bayangan mulai saling mengenali ritme. Pesan datang tanpa kata kunci. Panggilan singkat, tanpa pembuka. Informasi dirajut lintas sumber, bank, kelurahan, notaris. Benangnya tipis, tapi cukup kuat jika ditarik bersama. Putri tidak menyatukannya di satu tempat. Ia menyimpan potongan di lokasi berbeda, kepala, kertas, cloud. Ia tahu satu kebocoran bisa mengakhiri semuanya. Raka datang lagi, sendirian. Wajahnya lila. Ia duduk tanpa diminta. Emma, katanya, kita ditekan. Putri menuang air. Aku tahu. Aku butuh waktu, Raka berkata. Putri mengangguk. Waktu siapa? Raka menatap lantai. Mereka? Putri tidak menekan. Ia tidak ingin Raka retak terlalu cepat. Sekutu yang dipaksa akan menjadi kebocoran. Jangan pakai namaku, Putri berkata pelan. Raka mengangguk. Aku coba. Putri mencatat, coba bukan janji. Tapi coba adalah celah. Malam itu, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami tahu kamu bergerak. Putri membaca sekali, lalu mematikan ponsel. Ia tidak membalas. Diam adalah jawaban yang paling sulit diinterupsi. Ia duduk di ruang tamu, lampu kecil menyala. Setiap bunyi diperhatikan. Setiap bayangan dihitung. Harapan muncul bahwa rencana ini mungkin bekerja. Harapan itu rapuh. Ia tidak dipeluk. Ia dibiarkan lewat. Pagi berikutnya, Putri bertemu aliansi ketiga, seorang staf kelurahan yang pernah berutang budi. Pertemuan singkat di parkiran, di bawah terik. Kata-kata dipilih hati-hati. Ada berkas bergerak, kata staf itu. Kemana? Putri bertanya. Belum final. Kapan? Putri bertanya lagi. Dekat? Putri mengangguk.
Terima kasih. Ia pulang dengan langkah terukur. Risiko meningkat. Rencana harus tetap senyap. Sore, Putri membuat kesalahan kecil. Ia lupa mematikan sinkronisasi otomatis di ponsel lama. Satu file tersalin ke akun yang seharusnya mati. Ia baru sadar ketika notifikasi muncul. Sekilas, cukup lama untuk dibaca orang yang tepat. Putri membeku 1 detik. Lalu bergerak. Ia mematikan koneksi, mengganti sandi, menghapus jejak. Terlambat atau tidak, ia tidak tahu. Telepon berdering. Roka. Ma, suaranya cepat, kamu kirim sesuatu? Putri menarik napas. Tidak. Ada yang bilang. Jangan lanjut, Putri memotong, lembut. Dengar dulu. Ening diseberang. Ma, Raka berkata pelan, mereka curiga. Putri menutup mata. Satu kesalahan kecil hampir membongkar rencana. Ia tahu itu. Kamu aman? Putri bertanya. Untuk sekarang. Baik, Putri berkata. Script. Yang mana? Yang diam. Pangailan terputus. Putri berdiri, memeriksa tas kain, memastikan rute keluar masih bersih. Ia menatap jam. Detik berjalan normal, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di balik normal itu, konfrontasi mulai mendekat, bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai tarikan yang tidak bisa dihindari. Putri duduk kembali. Ia menulis 1 kalimat di buku kecil. Rencana tetap berjalan, tapi waktu menyempit. Ia tidak panik. Ia memilih tenang. Karena dalam bayangan, sekutu bekerja paling baik ketika target terlihat diam. Ada kendali yang runtuh bukan karena ditarik, tapi karena terlalu lama dipaksa berdiri. Retaknya tidak bersuara. Ia muncul sebagai jeda, terlalu panjang untuk diabaikan. Putri menyadarinya pagi itu, ketika Raka menjawab pesan dengan 1 kata yang tidak biasa, nanti. Bukan, jangan. Bukan, aku urus. Hanya, nanti. Kata itu kecil, tapi bagi Putri, ia seperti engsel yang mulai longgar. Rumah masih sama. Dinding tidak bergeser. Jam tetap berdetak. Tapi udara berubah kepadatan. Setiap langkah terasa sedikit lebih berat, seolah lantai sedang menahan napas. Putri menyeduh kopi, duduk di kursi dekat jendela, dan menunggu hari bergerak tanpa ia dorong. Tekanan balik tidak datang sebagai teriakan. Ia datang sebagai administrasi. Surat undangan kedua dari kelurahan. Bahasa lebih kaku. Waktu lebih mepet. Putri membaca sekali, lalu meletakkannya di bawah tumpukan majalah lama. Ia tahu. Semakin mereka terburu-buru, semakin rapuh narasi mereka. Siang itu, Putri sengaja keluar rumah lebih lama. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, menyusuri lorong pasar, mendengar tawar-menawar, mencium bau ikan dan sayur. Keramaian memberi jarak yang ia butuhkan. Di tengah suara orang lain, suara dalam kepalanya menjadi lebih tenang. Ketika ia pulang, mobil Raka sudah terparkir. Mesin mati. Tidak ada alin. Putri mencatatnya sebagai perubahan kecil. Di teras, Raka duduk, memegang ponsel tanpa benar-benar melihat layar. "Nah," katanya ketika melihat Putri, "kita perlu bicara." Putri membuka pintu, membiarkannya masuk. Tidak menawarkan minum. Tidak bertanya kabar. Ia duduk berhadapan, jarak cukup dekat untuk melihat detail kecil, lingkar hitam di bawah mata Raka, bahu yang tidak lagi tegak. "Kamu terlihat capek," Putri berkata. Raka mengangguk. "Banyak yang harus dipikirkan." Putri menunggu. Dia membuat orang lain mengisi. "Mereka minta aku cepat," Raka akhirnya berkata. "Mereka siapa?" Putri bertanya, lembut. Raka membuka mulut, menutupnya lagi. "Pihak yang bantu." Putri mengangguk. "Bantu apa?" Raka menghela napas. Bantu atur. Kata, atur, terdengar familiar. Putri merasakan ironi kecil. "Atur siapa?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap meja, mengetuk layar ponsel. "Emma, kamu harus percaya aku." Putri mencondongkan badan sedikit. Kepercayaan bukan perintah. Kalimat itu menggantung. Raka mengangkat kepala,
menatap Putri lebih lama dari biasanya. Ada keraguan di sana, retakan halus yang tidak lagi bisa ditambal dengan kalimat umum. Mereka bilang kamu keras, Raka berkata. Putri tersenyum tipis. Keras atau konsisten? Raka menelon. Konsisten bikin susah. Untuk siapa? Putri bertanya. Raka terdiam. Sunyi mengisi ruang seperti cairan. Dari dapur terdengar bunyi kulkas menyala, lalu mati. Rumah ikut mendengarkan. Emma, Raka berkata akhirnya, kalau ini gagal, aku yang kena. Putri merasakan tekanan itu pindah arah. Bukan lagi ke dirinya, tapi ke Raka. Kena apa? Semua, katanya. Kerja, utang, Nama. Putri mencatatnya. Kontrol selalu mencari legitimasi. Ketika legitimasi retak, ia mengancam identitas. Putri berdiri, mengambil 2 gelas air, meletakkannya di meja. Gerakan kecil, tapi disengaja. Ia memberi Raka waktu untuk bernapas. Kamu takut, Putri berkata. Raka mengangguk, cepat. Ayah. Apa yang kamu pegang sekarang bukan kendali, Putri melanjutkan. Itu tali. Raka menatap Putri. Bingung. Maksud ma? Kamu merasa mengatur, Putri berkata pelan. Padahal kamu ditarik. Kalimat itu membuat Raka membeku. Ia memandang tangannya sendiri, seolah baru menyadari ada sesuatu yang melilit. Sore itu berakhir tanpa keputusan. Tapi sesuatu berubah. Putri merasakannya seperti pergeseran tekanan udara sebelum hujan. Hari-hari berikutnya, kontradiksi mulai muncul. Raka mengatakan satu hal di depan Putri, hal lain di grup keluarga. Alin mengirim pesan yang nadanya berubah, lebih defensif, kurang yakin. Staf kelurahan menghindari kontak mata ketika bertemu Putri di parkiran. Narasi resmi mulai retak di tepiannya. Putri tidak menambal. Ia membiarkan retakan itu melebar sendiri. Pada pertemuan berikutnya di kelurahan, Putri duduk tenang. Raka tampak gelisah. Alin datang terlambat, mapnya lebih tipis. Kita lanjut, kata staf kelurahan, mencoba terdengar netral. Putri mengangguk. Silakan. Alin membuka pembicaraan dengan kalimat yang sudah dihafal. Putri mendengarkan, tidak memotong. Ia menunggu kontradiksi muncul, dan muncul. Sejak kapan ini darurat? Putri bertanya ketika Alin selesai. Dari awal, jawab Alin cepat. Putri menoleh ke Raka. Kamu bilang minggu lalu baru mendesak. Raka tersentak. Aku? Alin memotong. Maksudnya mendesak karena situasi berubah. Situasi apa? Putri bertanya. Sunyi. Staf kelurahan berdehem. Raka menggesap wajah. Jawab saja, Putri berkata, tidak menaikkan suara. Raka menarik napas panjang. Tekanan dari atas. Alin menoleh tayang. Raka. Cukup, Raka berkata, lebih keras dari biasanya. Itu pertama kalinya Putri mendengar nada itu dari anaknya. Nada yang bukan defensif, tapi lelah. Kendali bergeser sedikit. Tekanan apa? Putri bertanya. Raka menatap staf kelurahan, lalu Alin. Aku nggak bisa jelasin semua. Sebagian saja, Putri berkata. Raka mengangguk pelan. Ada target. Ada tenggat. Dan, ada ancaman. Kata itu jatuh berat. Staf kelurahan duduk lebih tegak. Alin menutup mapnya. Ancaman ke siapa? Putri bertanya. Raka menutup mata sebentar. Ke aku. Putri merasakan simpati naik, lalu menempatkannya dengan hati-hati. Simpati bukan kelemahan jika diarahkan. Pertemuan itu berakhir cepat. Tidak ada kesimpulan. Tapi udara berubah. Di luar, Raka berjalan di samping Putri, langkahnya tidak lagi mendahului. Nah, katanya pelan, kalau aku salah. Putri berhenti. Menatapnya. Salah bukan akhir. Menutupinya yang berbahaya. Raka mengangguk, matanya basah, tapi tidak menangis. Ia belajar sesuatu hari itu, bahwa kontrol yang ia pegang tidak memberinya perlindungan, hanya ilusi. Malamnya, Raka datang lagi. Tanpa Alin. Ia duduk di ruang tamu, punggung membungkuk. Aku harus bilang, katanya.
Putri duduk di kursi seberang. Lampu kecil menyala. Bayangan bergerak pelan. Bilang apa? Putri bertanya. Rokemenelon. Aku setuju ikut narasi itu. Putri tidak bereaksi. Narasi apa? Bahwa kamu tidak stabil. Kalimat itu mengiris, tapi Putri menahannya. Ia sudah menyiapkan diri. Kenapa? Putri bertanya. Karena itu syarat, Raka berkata. Supaya cepat. Cepat untuk apa? Rokemen katvaya. Supaya aset bisa digerakkan. Putri menutup mata sesaat. Inilah pengakuan parsial itu. Tidak lengkap, tapi cukup untuk mengubah peta. Aset apa? Putri bertanya. Rokemengeleng. Aku belum boleh sebut. Putri mengangguk. Cukup. Emma, Raka berkata, suaranya pecah, aku nggak tahu cara keluar. Putri berdiri, berjalan mendekat, lalu berhenti satu langkah sebelum menyentuh. Keluar selalu ada. Tapi harganya ada. Apa? Rokebetania. Kejujuran, Putri menjawab. Dan keberanian kehilangan sesuatu. Raka terdiam lama. Jam berdetak. Key pause berputar. Aku pikir aku pegang kendali, Raka berkata pelan. Putri mengangguk. Banyak orang pikir begitu. Rokemenggesapvaya. Aku takut. Aku juga, Putri berkata, tapi takut bukan alasan untuk menyakiti. Rokemenenduk. Aku minta waktu. Putri mengangguk. Waktu bukan milik kita saja. Raka berdiri, melangkah ke pintu, lalu berhenti. Ma, kalau aku bicara, semuanya berubah. Putri menatapnya. Semua memang harus berubah. Roka pergi. Putri menutup pintu, mengunci, lalu bersandar sebentar. Tekanan meningkat, tapi arahnya berubah. Dominasi psikologis yang mapan mulai goyah, bukan karena serangan frontal, tapi karena kebenaran yang tidak bisa lagi ditahan di satu sisi. Putri duduk di meja, membuka buku catatan, dan menulis, pengakuan parsial, narasi retak. Ia menutup buku, mematikan lampu, dan berdiri di dekat jendela. Di luar, lampu jalan menyala satu persatu. Malam tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan penantian. Akhir belum tiba, tapi peta sudah berubah. Dan ketika peta berubah, orang yang memegang kendali lama akan kehilangan arah. Putri menarik napas pelan. Akhir menunggu. Kebenaran jarang datang sebagai ledakan. Ia datang seperti lampu yang dinyalakan mendadak, membuat ruangan yang biasa kita lewati tiba-tiba menampakkan debu. Putri duduk di ujung meja, merasakan kursi plastik menekan paha, mendengar pendingin ruangan berdengung seperti napas orang yang menahan emosi. Di ruangan kecil itu, semuanya terlihat rapi. Terlalu rapi untuk sesuatu yang telah mengacak hidup. Ada map-map berwarna, botol air mineral, kertas-kertas dengan kop resmi. Bahkan jam dinding pun berdetak dengan disiplin, seolah waktu bekerja untuk satu pihak. Putri tidak datang membawa amarah yang meledak. Ia membawa urutan. Kronologi yang dibangun dari hal-hal kecil. Jeda dipesan, perubahan kata, bukti tenggat finansial, catatan pertemuan, dan pengakuan parsial yang keluar ketika kendali retak. Ia duduk dengan punggung lurus, tangan di pangkuan, membiarkan jantungnya berdetak dengan irama yang ia pilih. Raka duduk di seberangnya. Wajahnya pucat, mata lelah. Alin di samping Raka, memegang map seperti perisai. Kakak Raka duduk sedikit menjauh, bibirnya rapat. Staf kelurahan hadir, wajah netral, seperti tembok yang harus mendengar tanpa ikut menilai. Dan satu orang baru. Pria itu tidak memakai seragam. Kemeja abu-abu, rambut rapi, jam tangan mahal tapi tidak mencolok. Ia duduk sedikit miring, tidak banyak bergerak. Putri tidak pernah melihatnya di meja makan Natal. Tapi ia merasa pernah bertemu bayangannya, di kata, deadline, di istilah, akses, di pesan, jangan melawan arus. Staf kelurahan membuka pertemuan dengan kalimat yang sudah dipakai berkali-kali. Kita ingin damai. Putri mengangguk pelan. Damai butuh kebenaran. Alin tersenyum, tapi senyumnya kaku. Ma, kita sudah bicara? Putri menatap Alin tanpa mengeras. Kita bicara.
Tapi kita tidak jujur. Ruangan menegang. Pendingin ruangan terdengar lebih keras, atau mungkin telinga Putri yang lebih sensitif. Putri, kata kakak Raka, suara datar, kamu mau apa sebenarnya? Putri menatap kakaknya itu lama. Pertanyaan itu terdengar seperti tuduhan, seolah menginginkan kebenaran adalah ambisi pribadi. Putri menarik napas pelan. Aku mau berhenti diperlakukan seperti objek. Raka menunduk. Alan menatap map. Pria baru itu menatap ujung meja, tidak menunjukkan reaksi. Putri mengeluarkan satu lembar kertas. Bukan bukti paling tajam, melainkan pembuka. Ia meletakkannya di meja, tidak mendorong. Ini pesan, katanya pelan. Perubahan bahasa mulai muncul di sini. Alin menoleh. Itu cuma chat. Putri mengangguk. Chat adalah jejak. Ia mengeluarkan lembar kedua, surat ban. Nama Raka. Jumlah besar. Tanggal jatuh tempo. Tekanan finansial ini, Putri melanjutkan, muncul sebelum narasi, aku lupa, disebarkan. Raka menghela napas panjang. Kokak Raka menelon. Alin bergerak gelisah, menutup mapnya lebih rapat. Emma, Raka berbisik, aku. Putri mengangkat tangan, pelan, meminta ruang. Kamu boleh bicara nanti. Sekarang aku selesai dulu. Ia mengeluarkan lembar ketiga, catatan kronologi. Jam, menit, lokasi pertemuan, nama orang yang hadir. Putri tidak membaca semuanya. Ia hanya menyebutkan titik-titik yang tidak bisa disangkal. Pertemuan tertutup terjadi 3 kali, katanya. Tidak ada aku di sana. Tapi keputusan tentang aku dibuat. Staf kelurahan menatap kertas itu sebentar, lalu menatap Raka. Benar ada pertemuan? Raka mengangguk kecil. Ayah. Alin segera menyela. Itu untuk menghindari keributan. Putri tersenyum tipis. Keributan atau pertanyaan? Alin menahan napas. Matanya bergerak ke Raka, seolah mengingatkan skrip yang harus dijaga. Putri menoleh ke pria baru. Dan Bapak, katanya pelan. Kita belum dikenalkan. Pria itu tersenyum kecil, sopan, tanpa hangat. Saya cuma konsultan. Konsultan apa? Putri bertanya. Pengelolaan risiko, jawabnya. Kata itu jatuh seperti benda dingin di meja. Pengelolaan risiko. Putri mengangguk. Risiko siapa yang Bapak kelola? Pria itu tidak langsung menjawab. Jida sepersekian detik. Putri menangkapnya. Risiko pihak yang berkepentingan, katanya akhirnya. Putri menatap Raka. Pihak berkepentingan itu siapa? Raka menutup mata, lalu membuka. Emma, aku nggak boleh sebut. Putri mengangguk. Tapi kamu tahu. Raka mengangguk lagi. Di pipinya, otot bergerak, menahan sesuatu yang ingin keluar. Staf kelurahan berdehem. Baik, kita fokus ke inti masalah. Apa keberatan Putri terhadap rencana keluarga? Putri menatap staf itu. Keberatanku bukan rencana. Keberatanku kara. Alin tertawa pendek, defensif. Cara apa? Kita bantu. Putri menoleh. Bantuan tidak butuh label, aku lupa. Kokak Raka menegang. Itu cuma kekhawatiran. Putri mengangguk. Kalau khawatir, kalian datang. Kalian bicara. Bukan menyebar narasi. Suni Turwan. Bahkan jam dinding terdengar seperti mengetuk lebih keras. Pria konsultan itu berkata pelan, Putri, Anda harus mengerti, ada situasi yang memerlukan penyesuaian. Putri menatapnya. Penyesuaian pada hakku. Pria itu tetap tenang. Pada struktur keputusan. Putri tertawa kecil, tanpa suara. Struktur keputusan. Kata-kata itu seperti mesin, dingin, efisien, tidak peduli siapa yang tergencet. Putri membuka satu lembar terakhir, catatan konsultasi medis yang dibawa Alin waktu itu. Ia menaruhnya di meja, lalu menunjuk satu baris. Ini, katanya, tidak ada pemeriksaan langsung padaku. Hanya laporan. Alin menegang. Itu standar. Putri menatap Alin. Standar untuk mengunci seseorang tanpa bertemu. Raka mengangkat kepala,
Matanya berkaca. "Ah, aku ikut." Putri menahan napas. Ini momen yang ia tunggu dan ia takuti. Karena kebenaran yang keluar sering tidak memberi rasa lega. Ia memberi rasa sakit yang lebih jujur. "Kamu ikut apa?" Putri bertanya. "Raka menelon." "Ikut narasi itu." Alin memotong cepat. Raka, jangan. "Cukup," Raka berkata, suaranya rendah tapi tegas. Retaknya kendali terdengar di situ. "Aku ikut karena aku takut." Putri menatapnya. Takut apa? Raka menoleh ke pria konsultan itu, lalu kembali menunduk. "Takut kalau aku nggak patuh. Mereka bikin semua runtuh." "Siapa mereka?" Putri bertanya, suaranya tetap tenang, tapi ruang di dadanya seperti terbuka. Pria konsultan itu tersenyum tipis. "Tidak perlu menyebut nama." Putri menatapnya lama. Nama selalu perlu, kalau kita bicara tanggung jawab. "Kakak Raka menggesap vaya." Putri, kamu mau bawa ini kemana? Putri menatap kakaknya. Ke tempat yang membuat kata, keluarga, tidak dipakai untuk menekan. Staf kelurahan mulai gelisah. Kita di sini untuk mediasi, bukan? Mediasi tanpa kebenaran hanya penundaan, Putri memotong, lembut. "Raka menggela nopas." "Emma, dia yang minta." Putri menegang. Dia siapa? Raka menutup mata, seolah nama itu berat. Orang yang pegang utangku. Alin memalingkan wajah. Kakak Raka terdiam. Suami kakak Raka menatap lantai. Putri merasakan katarsis pahit itu datang, bukan sebagai kemenangan, tapi sebagai bukti bahwa semua yang ia rasakan tidak gila. Bahwa ada tali yang menarik anaknya. Bahwa kontrol adalah motif utama, bukan kebaikan. Putri menatap pria konsultan itu. Bapak bekerja untuk orang itu. Pria itu tidak menyangkal. Hanya berkata, saya memastikan proses tertib. Tertib bagi siapa? Putri bertanya. Tertib bagi sistem, jawabnya. Putri mengangguk, lalu menatap Raka lagi. Jadi kamu menukar ibumu untuk sistem. Raka menggeleng cepat, air mata akhirnya jatuh satu. Aku nggak mau, Emma. Tapi kamu lakukan, Putri berkata, pelan. Kalimat itu tidak dibunyikan untuk menghukum. Ia dibunyikan untuk menempatkan tanggung jawab di tempatnya. Karena tanpa itu, kebenaran hanya cerita. Raka menangis diam-diam, bahunya bergetar tapi suaranya tidak. Alin menatap kosong. Kakak Raka menggigit bibir. Staf kelurahan menunduk, tidak nyaman. Pria konsultan tetap tenang, seperti batu. Putri merasakan amarah naik, tapi ia tidak melepaskannya. Ia tidak ingin amarahnya menjadi alasan bagi mereka untuk kembali menyebutnya emosional. Ia memilih kata-kata yang membuat mereka tidak punya ruang kabur. Aku tidak akan tanda tangan apapun, Putri berkata. Aku tidak akan menyerahkan keputusan tubuhku, rumahku, dan namaku. Alin mengangkat kepala. Ma, kamu mau apa? Kamu mau Raka hancur? Putri menatap Alin. Raka sudah hampir hancur karena cara kalian. Raka mengusap mata. Ma, aku bisa bayar. Aku cari jalan. Putri mengangguk. Cari jalan tanpa menginjak aku. Staf kelurahan mencoba menutup. Baik, kita catat bahwa Putri menolak. Putri mengangguk. Catat juga bahwa narasi, aku lupa, dibuat tanpa pemeriksaan. Ruangan hening. Pria konsultan berdiri lebih dulu, merapikan kemeja. Saya rasa ini sudah cukup, katanya. Putri menatapnya. Bagi Bapak, mungkin. Pria itu tersenyum kecil, lalu pergi tanpa menoleh. Kehadirannya di ruangan itu seperti bayangan yang lewat, meninggalkan dingin. Raka berdiri, Rog. Ma. Putri mengangkat tangan. Jangan sekarang. Raka mengangguk, menelan, lalu berjalan keluar. Alin mengikuti, wajahnya keras. Kakak Raka tinggal sebentar, menatap Putri dengan mata yang tidak tahu harus memihak siapa. Kamu bikin semuanya pecah, kata kakak Raka, suaranya lemah. Putri menatapnya. Yang memecah bukan aku. Yang memecah adalah rahasia. Kakak Raka pergi. Staf kelurahan menutup map,
mengucapkan kalimat penutup yang hambar. Putri duduk sendirian, mendengar AC berdengung, mendengar jam berdetak. Keheningan pasca pengungkapan terasa seperti ruang kosong yang baru saja dipakai berkelahi. Di perjalanan pulang, Putri tidak menangis. Ia menatap jalan. Lampu-lampu kota lewat seperti titik-titik yang tidak pernah berhenti. Keadilan belum selesai, tapi kebenaran sudah hadir di ruangan yang tidak bisa dihapus. Ketika sampai rumah, Putri membuka pintu pelan. Bau rumah menyambut, kayu, sabun, sisa kopi. Ia menutup pintu, mengunci, lalu berdiri di ruang tamu yang gelap. Tidak ada suara selain detak jam. Rumah ini kembali jadi miliknya, tapi rasanya berbeda. Lebih sepi, lebih luas, lebih pahit. Telepon bergetar. Pesan dari Raka, "Ma, aku minta maaf. Aku takut." Putri membaca, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Bukan karena ia tidak peduli. Karena kata, "maaf," tidak otomatis mengembalikan yang diambil, rasa aman, rasa dihormati, rasa menjadi ibu. Putri duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap halaman yang gelap. Ia merasakan harga emosional itu dibayar penuh, bukan dengan uang, tapi dengan jarak yang lahir dari pengkhianatan intim. Di luar, angin menggesek jendela pelan. Putri menutup mata, menarik napas, lalu mengembuskan. Tidak ada sorak, tidak ada kemenangan. Hanya kebenaran yang berdiri, dan keheningan yang menyisakan jarak. Penyembuhan akan dimulai dari jarak itu. Tapi malam ini, Putri hanya memilih diam. Ada keputusan yang diambil tanpa suara. Tidak ada pintu dibanting. Tidak ada pengumuman. Hanya napas yang diatur ulang, lalu langkah yang diarahkan keluar sebelum hati kembali goyah. Putri berdiri di tengah rumah yang pernah ia sebut pusat. Dindingnya masih sama, lantainya masih dingin di pagi hari, jam dinding masih berdetak dengan ritme yang tidak peduli. Ia tidak mengemas banyak. Beberapa pakaian, buku catatan tipis, dokumen penting, dan benda kecil yang tidak punya nilai selain rasa aman. Ia meninggalkan sisanya bukan karena tidak penting, tetapi karena ia tidak ingin setiap langkahnya disertai beban. Kepergian ini bukan pelarian. Ia memilih kata itu dengan hati-hati. Pergi untuk bertahan berarti tahu kapan diam tidak lagi menyelamatkan. Berarti mengerti bahwa jarak bisa menjadi batas yang sehat, bukan hukuman. Ia menutup pintu pelan. Kunci berputar satu kali. Tidak dua. Tidak memastikan. Ia tidak ingin mengunci masa lalu lebih keras dari yang perlu. Di luar, udara pagi terasa baru, meski kota masih sama. Putri melangkah tanpa menoleh. Bukan karena benci, melainkan karena ia tidak ingin membawa bayangan ke tempat yang sedang ia bangun. Tempat itu sederhana. Kamar kecil dengan jendela menghadap lorong sempit. Dinding cat putih, sedikit kusam. Ada meja, kursi, lemari. Tidak ada foto. Tidak ada riwayat. Putri meletakkan tas, duduk di tepi ranjang, dan membiarkan tubuhnya mengejar pikiran yang sudah lebih dulu tiba. Sunyi di ruangan itu berbeda, tidak menekan, tidak menuntut. Sunyi yang memberi izin. Hari-hari pertama berlalu lambat. Putri bangun pagi, menyeduh air panas, duduk dekat jendela. Ia belajar kembali mendengarkan napasnya sendiri tanpa memeriksa ponsel. Ketika ponsel bergetar, ia menunggu beberapa detik sebelum melihat. Menunda adalah cara kecil untuk mengembalikan kendali. Pesan datang. Dari Raka. Dari nomor tak dikenal. Dari keluarga yang bertanya kabar dengan kalimat yang aman. Putri membaca, lalu menyimpan. Ia tidak langsung menjawab. Ia tidak ingin refleksnya dipakai sebagai tali. Ia menulis batas di buku catatan, bukan sebagai daftar larangan, melainkan sebagai kompas. Apa yang akan ia jawab? Apa yang tidak? Jam berapa ia bersedia bicara? Jam berapa ia memilih diam? Batas bukan tembok, batas adalah garis yang membuat peta bisa dibaca. Pemulihan tidak terasa seperti cahaya besar. Ia datang sebagai kebiasaan kecil yang konsisten. Menyapu lantai. Menata meja. Mengganti spray. Memasak satu porsi untuk dirinya sendiri. Setiap tindakan sederhana mengembalikan satu lapis martabat yang dulu dikikis dengan bahasa halus. Suatu siang, Putri berjalan ke pasar kecil.
Ia membeli sayur, menawar pelan, mengucapkan terima kasih. Penjual tidak tahu apa-apa tentang konflik. Mereka hanya melihat seorang perempuan memilih tomat. Putri merasakan kelegaan aneh bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh cerita orang lain di ruang ini. Di sore hari, ia duduk membaca di kafe kecil. Orang lalu lalang. Jelas beradu. Musik pelan. Putri memilih duduk menghadap dinding. Bukan untuk menghindar, tapi untuk memberi ruang pada punggungnya. Tubuh juga butuh merasa aman. Telepon berdering. Roka. Putri menatap layar, merasakan gelombang lama naik, lalu menurunkannya dengan napas. Ia menjawab. "Ma?" Suara Raka terdengar rapuh. "Kamu di mana?" Putri menimbang kata. "Aku aman. Aku mau ketemu." Putri menatap jendela. "Tidak sekarang." "Ma." "Dengar," Putri berkata pelan. "Aku tidak menghilang. Aku menata." Ada Jira. "Aku kangen." Putri menutup mata sebentar. Kangen tidak sama dengan siap. Panggilan berakhir tanpa marah. Putri meletakkan ponsel, merasakan campuran pahit dan lega. Batas sering terasa dingin, tapi ia mencegah luka yang lebih dalam. Malam-malam datang dengan mimpi yang tidak rapi. Putri terbangun, duduk, menulis satu kalimat, lalu kembali tidur. Ia tidak menafsirkan mimpi. Ia membiarkannya lewat. Pemulihan bukan tentang menjelaskan semuanya, melainkan tentang berhenti diseret oleh penjelasan yang tidak membantu. Beberapa minggu berlalu. Putri mulai menata rutinitas baru. Ia berolahraga ringan. Ia mengunjungi perpustakaan. Ia berbicara dengan orang asing tentang hal-hal netral. Setiap interaksi kecil melatih kembali otot kepercayaan, bukan ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri. Suatu hari, Alin mengirim pesan. Kalimatnya pendek, formal. Mengajak bicara. Putri membaca, lalu menutup ponsel. Ia menulis balasan di kepala, lalu menghapusnya. Batas juga berarti tidak terlibat dalam percakapan yang akan memutar ulang pola lama. Raka mengirim pesan lagi, lebih panjang. Mengakui kesalahan. Menjanjikan perubahan. Putri membaca perlahan. Ia tidak meragukan niat baik yang mungkin ada. Ia meragukan waktu. Perubahan yang terburu-buru sering lahir dari rasa takut kehilangan, bukan dari pemahaman. Putri membalas satu kalimat. "Aku perlu waktu tanpa diskusi." Balasan itu tidak menjelaskan. Ia tidak berdebat. Ia menetapkan. Di kamar kecil itu, Putri mulai mendefinisikan ulang rumah. Rumah bukan lagi alamat. Rumah adalah kondisi. Rumah adalah tubuh yang tidak siaga. Pikiran yang tidak terus memindai ancaman. Meja yang bisa dipakai tanpa agenda. Ia menempelkan kertas kecil di dinding. Tenang adalah pilihan. Bukan slogan. Penjenggat. Ada hari-hari berat. Hari ketika ia melihat keluarga di taman dan dadanya mengencang. Hari ketika ia merindukan suara di dapur lama. Putri tidak menghakimi perasaan itu. Ia mengakuinya, lalu melanjutkan. Bertahan bukan menolak rasa, melainkan tidak membiarkannya memerintah. Ia bertemu seorang teman lama. Mereka berjalan tanpa tujuan. Tertawa kecil. Tidak membahas konflik. Putri menyadari bahwa dunia tidak menuntut penjelasan. Dunia berjalan, dan ia boleh ikut tanpa membawa beban narasi. Suatu sore, Putri kembali ke rumah lama untuk mengambil sisa barang. Ia datang siang, memastikan tidak ada pertemuan yang tak diinginkan. Pintu dibuka. Paula menyambut. Ia bergerak cepat, terukur, mengambil buku, pakaian. Satu benda kecil yang dulu disimpan di laci. Ia tidak duduk. Ia tidak menyapu. Ia tidak mengingat terlalu lama. Di ambang pintu, ia berhenti sebentar. Menatap ruangan yang pernah menjadi medan. Ia tidak marah. Ia juga tidak memaafkan dengan cepat. Ia mengangguk kecil pada dirinya sendiri, lalu pergi. Pergi juga bisa menjadi ritual penutup. Kembali ke tempat barunya, Putri merasakan tubuhnya lebih ringan. Bukan karena semua selesai, tetapi karena ia tidak lagi memikul yang bukan miliknya. Malam itu, ia memasak. Makan pelan. Menyusai piring. Mengeringkan tangan. Ia mematikan lampu satu persatu.
Di ranjang, ia membaca beberapa halaman, lalu mematikan lampu. Gelap tidak menakutkan. Gelap adalah jeda. Telepon berdering lagi. Roka. Putri membiarkannya berdering sampai berhenti. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa konsisten. Pagi berikutnya, Putri menulis rencana kecil. Bukan tentang orang lain. Tentang dirinya. Kelas yang ingin diikuti. Tempat yang ingin dikunjungi. Jam tidur yang ingin dijaga. Rencana yang tidak bergantung pada persetujuan siapapun. Ia mulai bekerja paruh waktu. Tugas sederhana. Jadwal jelas. Upah cukup. Lebih dari uang, pekerjaan itu memberi ritme. Ritme membuat hari bisa dipegang. Suatu siang, Putri bertemu Raka di tempat netral. Atas permintaannya, Putri memilih waktu dan tempat. K-Fermai. Meja di tengah. Tidak ada sudut untuk berbisik. Raka terlihat gugup. Emma, aku mau minta maaf. Putri menatapnya, tidak memotong. Aku dengar. Aku salah. Putri mengangguk. Aku tahu. Aku mau perbaiki. Putri menghela napas pelan. Perbaikan butuh jarak. Raka menunduk. Berapa lama? Putri menatap cangkir. Tidak ada angka. Aku takut kehilangan. Putri mengangkat wajah. Kehilangan juga guru. Mereka diam. Suara mesin kopi mengisi. Raka mengangguk kecil. Ia tidak menangis. Putri menghargai itu. Apa yang bisa aku lakukan? Raka bertanya. Jaga dirimu, Putri menjawab. Tanpa mengaturku. Mereka berpisah tanpa pelukan. Tidak dingin. Tidak hangat. Neutral. Netral adalah kemajuan. Malam-malam berikutnya terasa lebih tenang. Putri tidak lagi memeriksa pintu 2 kali. Ia tidur lebih dalam. Ia bermimpi tentang hal-hal biasa. Tanda bahwa sistem sarafnya mulai percaya. Pemulihan berlangsung perlahan, seperti cat mengering. Tidak boleh disentuh sebelum waktunya. Putri menghormati proses itu. Ia tidak mempercepat. Ia tidak membandingkan. Suatu pagi, Putri menyadari ia tertawa sendiri saat membaca sesuatu. Tertawa itu datang tanpa izin. Ia tersenyum setelahnya, menyadari bahwa ruang aman batin mulai terbentuk. Ia mengirim satu pesan kepada keluarga. Pendek. Jelas. Aku baik. Aku butuh ruang. Tolong hormati. Tidak ada emotikon. Tidak ada penjelasan. Beberapa membalas. Beberapa tidak. Putri menerima keduanya. Di jendela kamarnya, matahari sore masuk. Debut menari. Putri menyiram tanaman kecil yang baru ia beli. Daunnya hijau muda. Ia tidak berharap cepat tumbuh. Ia menyiram dengan sabar. Pergi untuk bertahan bukan berarti memutus. Ia berarti memilih cara hadir yang tidak melukai. Putri berdiri, menghirup napas, mengembuskannya. Ia merasa utuh, bukan karena luka hilang, melainkan karena ia berhenti mengizinkan luka mengatur arah. Malam turun. Putri mematikan lampu. Ia berbaring. Tidak ada cliffhanger hari ini. Tidak ada ancaman yang menunggu di tikungan. Hanya ketenangan yang dipilih, dan batas yang dijaga. Dan itu cukup.